Ya, sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini pada program sosialisasi program double degree PT KIN Universitas Utara Malaysia yang merupakan bagian dari program beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama RI. Ya, perkenalkan saya Dito Ali Pratama yang juga merupakan bagian dari tim program manajemen unit dari BIB Beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama bekerja sama dengan LPDP. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Tobib berkaitan dengan apa saja yang menjadi concern dan informasi umum berkaitan dengan program ini. Saya akan melanjutkan untuk tataran teknisnya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang bertanya tadi apakah ini bisa diperlakukan untuk mereka yang sedang ongoing ataukah mereka yang sudah melakukan riset akhir ataupun juga ketentuan-ketentuan yang lain. Kita akan bedah satu persatu. Tapi juga sebelum nantinya saya akan menyampaikan informasi ini secara detail, perlu teman-teman ketahui program ini merupakan salah satu dari program beasiswa Indonesia Bangkit. Berarti kalau dibilang salah satu, pastinya ada program lainnya. Di antaranya ada program beasiswa S1, ada juga program beasiswa S2, dan juga pastinya ada program beasiswa S3. Dan untuk program-program yang lain, ini sekarang sudah masuk dalam proses interview, seleksi interview yang baru saja semalam kita umumkan mereka yang lolos dalam tahap setelah mengikuti tes psikotes ataupun tes psikologi dan tes skolastik yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Dan ada pun yang berkaitan dengan program ini merupakan program yang sebenarnya sudah dibuka pada tahap pertama dan kita sekarang membuka untuk pendaftaran tahap kedua yang juga merupakan bagian dari program kerjasama antara PT KIN dengan Universitas Utara Malaysia. Tadi Pak Tobib juga sudah informasikan, memang untuk skema program ini adalah beasiswa yang juga ditargetkan untuk beberapa perguruan tinggi PT KIN. Di antaranya itu adalah program yang ditujukan untuk mereka yang belajar di kampus Universitas Islam Negeri Aceh. Ada juga yang berasal dari UIN Palembang, juga untuk mereka yang belajar di UIN Bandung, dan juga UIN Mataram dan UIN Surabaya. Dan mungkin ada juga yang bertanya, kalau misalkan saya juga berasal dari luar kampus tersebut, apakah saya bisa mengikuti program ini? Ya pastinya untuk program ini tidak bisa diikuti oleh teman-teman yang tidak berasal dari kampus yang tadi saya sebutkan, tetapi teman-teman masih bisa mengikuti program lain. Jadi sebagai bocoran, ini dalam waktu dekat di tanggal 28 Agustus kami juga akan membuka program PPSL, program persiapan studi lanjut buat teman-teman yang ingin melanjutkan S1 dan S2. Nanti teman-teman bisa update informasinya di website yang akan kita juga sampaikan dalam beberapa waktu ke depan. Ya, teman-teman semua, tadi Pak Tobib juga sudah menyampaikan gambaran tentang kenapa kok kerjasamanya dengan Universitas Utara Malaysia. Jadi beberapa waktu lalu Pak Dirjen koordinasi dengan banyak perwakilan dari perguruan tinggi dan juga pastinya perwakilan dari Universitas Utara Malaysia untuk melakukan kerjasama ini akhirnya menjadi bagian dari ketentuan program beasiswa Indonesia Bangkit yang hari ini kita sepakati programnya dalam skema double degree. Nah, kampus Universitas Utara Malaysia ini berdasarkan ranking dari QS World Ranking di 2024 nantinya yang sudah tercatat dari tahun sekarang ini ada di angka 538 dan mereka punya ranking 200 sampai 250 bidang studi pada bidang-bidang studi tertentu yang juga merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Dan saat ini kampus Universitas Utara Malaysia juga tercatat menjadi salah satu kampus dengan 70 terbaik di Asia. Dan selanjutnya teman-teman, mungkin juga tadi sudah ditanyakan oleh beberapa orang yang ingin mencari tahu lebih lanjut, gimana sih kalau sekiranya saya pengen mendaftar di program ini. Ya memang program ini sebagaimana tadi sudah disampaikan merupakan bagian dari program beasiswa Indonesia Bangkit yang merupakan kerjasama antara LPP dan Kementerian Agama. Dan untuk prosesnya semuanya akan melalui akun peserta yang teman-teman bisa akses di www.beasiswa.kemenak.go.id. Ini teman-teman silakan untuk terlebih dahulu buka website ataupun link yang sudah kami informasikan juga di chat yang ada di
diskusi kita melalui Zoom ini. Bagi teman-teman yang juga mengikuti program ini ataupun diskusi ini melalui live streaming, bisa mendapatkan informasinya nanti juga dikirimkan oleh tim kami melalui live streaming YouTube yang juga sudah kami siapkan. Teman-teman bisa buka langsung website tersebut. Nanti di awal pendaftaran, teman-teman akan diminta untuk melengkapi beberapa informasi. Di antaranya adalah mereka yang juga diminta untuk mengisi identitas diri, data keluarga, data pendidikan, data prestasi akademik, data non-akademik, kemampuan bahasa, data organisasi, dan lain sebagainya. Setelah nantinya teman-teman melengkapi proses identitas diri tersebut, teman-teman akan mendapati informasi yang juga akan tampil di dashboard tersebut, yaitu program yang sedang buka dan bisa teman-teman apply. Nah, salah satunya adalah yang sekarang memang ini sedang dibuka karena memang merupakan tahap 2 adalah program double degree PTKIN dengan UUM. Nah, tadi ada yang bertanya lagi, Kak, saya bukan dari kampus yang tadi disebutkan tadi, apakah saya masih bisa mendaftar? Tentu, teman-teman jangan merasa pesimis dulu di awal, karena juga dalam beberapa waktu ke depan kita juga akan masih membuka beberapa program lainnya yang juga berkaitan dengan program Beasiswa Indonesia Bangkit. Hanya saja untuk program ini sementara ini difokuskan untuk beberapa kampus yang tadi kami sebutkan, yang juga sudah disebutkan oleh Pak Tobib. Nah, setelah teman-teman mengisi dan melengkapi data diri dan juga mengisi berkas melalui dashboard yang sudah disiapkan oleh tim IT, ya teman-teman nantinya akan mendapatkan informasi selanjutnya, yaitu teman-teman akan mengikuti beberapa tahapan seleksi yang sudah disiapkan oleh panitia, yaitu dimulai dengan tahapan seleksi administrasi. Nanti akan direview berkasnya, apakah teman-teman mendaftar dengan kelengkapan berkas yang layak dan bisa dikategorikan sebagai orang yang layak untuk lolos seleksi administrasi, atau teman-teman juga nanti dianggap harus memenuhi beberapa catatan administratif yang memang dianggap belum memenuhi syarat yang sudah disiapkan oleh panitia. Selanjutnya, setelah proses seleksi administrasi, teman-teman akan mengikuti seleksi kedua, yaitu bernama seleksi akademik ataupun skolastik yang kita kenal dengan psikotes. Nah, nanti teman-teman setelah mengisi berkas ini, setelah mengikuti tes ini, teman-teman yang dinyatakan lolos untuk tes ini akan melanjutkan di seleksi selanjutnya berupa seleksi wawancara. Nah, ada 3 tahapan ini, dan setelah teman-teman mengikuti proses seleksi ini, baru teman-teman nantinya akan dinyatakan lolos ataupun tidak lolos, diterima atau tidak diterimanya pada program double degree. Sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Pak Tobib, jadi program ini juga merupakan program unik karena kenapa? Ini merupakan program yang memberikan teman-teman kesempatan untuk nantinya merasakan 1 tahun belajar di Indonesia dan 1 tahun belajar di luar negeri, yaitu tepatnya di kampus University Utara Malaysia. Nah, apa saja yang nantinya akan ditanggung yang juga merupakan bagian dari komponen pembiayaan dari beasiswa ini, yaitu adalah teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk semua komponen pembiayaan pendidikan secara full berupa tuition fee. Biaya kuliahnya itu sudah akan menjadi bagian dari tanggungan pemerintah. Dalam hal ini adalah panitia BIB bekerja sama dengan LPDP yang juga akan menanggung semua keperluan tuition fee ataupun biaya kuliah kalian. Termasuk diantara nantinya adalah biaya pendukung. Misalkan teman-teman juga nanti butuh visa, biaya pengurusan visa untuk belajar di Malaysia, itu juga nanti akan difasilitasi. Dan juga teman-teman akan mendapatkan biaya pendukung lainnya seperti asuransi kesehatan, dan bisa dikatakan program ini merupakan program fully funded yang semua komponen pembiayanya itu akan difasilitasi. Termasuk keperluan tiket pesawat teman-teman untuk berangkat ke luar negeri dan juga pulang dari luar negeri ke tanah air. Itu semuanya nanti akan difasilitasi, dan ini juga merupakan bagian dari komponen pembiayaan yang memang skema pembiayaan beasiswa ini adalah fully funded. Nah, ada juga komponen lain, yaitu berupa tambahan disabilitas jikalau teman-teman merupakan seorang disabel ataupun juga yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses tambahan melalui komponen pembiayaan ini. Dan program ini juga memfasilitasi biaya peningkatan kemampuan bahasa tapi sifatnya afirmasi, dan ini hanya diperuntukkan kepada mereka yang benar-benar dikategorikan membutuhkan program ini. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut untuk mereka yang dianggap membutuhkan ataupun dikategorikan sebagai orang yang layak dan membutuhkan untuk peningkatan kemampuan bahasa. Karena memang ada ketentuan dari Malaysia, mereka membutuhkan skala tes khusus ataupun juga instrumen khusus untuk penilaian bahasa Inggris bagi mereka yang berasal dari luar Malaysia. Nah, yang kita kenal dengan MUAIT dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana tahapan dan juga jadwal pendaftarannya? Dan ini bisa teman-teman cek di sini. Jadi berdasarkan data yang juga sudah diinformasikan oleh panitia, nantinya teman-teman yang akan mengikuti seleksi tahap 2 melalui program beasiswa Indonesia Bangkit untuk PTKI NUM tahap 2 ini bisa mengikuti tahapan kegiatan yang sudah disesuaikan waktunya berdasarkan informasi berikut ini. Jadi kita melakukan sosialisasi mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Agustus ini melalui International Office dan juga melalui kanal sosial media yang sudah kita punya. Dan selanjutnya teman-teman juga sudah mulai bisa mengurus pendaftaran beasiswa ini sedianya dari tanggal 5 Agustus lalu, dari tanggal 5 sampai nanti tanggal di 26 Agustus. Lalu nanti ada informasi seleksi administrasi yang akan dilakukan oleh tim kami, itu dilakukan dari tanggal 27 sampai 30 Agustus, sampai akhirnya kita akan umumkan hasil seleksi administrasi di tanggal 31 Agustus. Lalu teman-teman yang dinyatakan lolos di seleksi administrasi ini akan lanjut ke seleksi skolastik ataupun potensi akademik, psikotes begitu ya, di tanggal 4 sampai dengan 5 September 2023. Setelah dinyatakan lolos seleksi tersebut, nanti akan dilanjutkan dengan seleksi wawancara mulai dari tanggal 11 sampai dengan 12 September, dan pengumuman hasil seleksi dari program ini nanti akan diumumkan insya Allah di tanggal 15 September 2023. Ini juga merupakan program yang menuntut teman-teman untuk bisa lebih fokus begitu ya, untuk proses persiapannya dan lain apa juga yang nantinya melengkapi berkas dan juga mempersiapkan sejak saat ini begitu. Nah, selanjutnya yang juga perlu kami informasikan adalah berkaitan dengan persyaratan. Nah, ini teman-teman yang tadi juga berkaitan dengan tadi saya sudah menyampaikan, setelah teman-teman nanti punya akun dan juga mengisi berkas informasi data diri, teman-teman akan diminta untuk memulai mengisi persyaratan dan apa-apa yang diminta di berkas ataupun juga di sistem pendaftaran kami. Nah, diantaranya adalah teman-teman yang bisa mengikuti program double degree. Ingat ya, yang kita sosialisasikan pada siang hari ini tuh fokus utamanya adalah program double degree antara PTKI NUM. Yang ini merupakan program untuk mereka yang saat ini belajar di jenjang master ataupun S2. Tapi kalau memang ada yang ingin bertanya seputar program lain, kami juga akan insya Allah siap menjawab. Ya, pastinya teman-teman akan diminta untuk mengunggah foto, pas foto terbaru berukuran 3x4 dengan background berwarna merah ataupun juga biru. Itu masih diperbolehkan pada aplikasi yang sudah bisa teman-teman akses per hari ini. Dan pastinya program ini diperbolehkan untuk warga negara Indonesia dan juga warga negara asing. Tapi untuk program PTKI NUM ini prioritasnya adalah mereka yang berasal dari yang merupakan ataupun mempunyai KTP Indonesia, kartu tanda penduduk Indonesia, dalam kata lain sebagai WNI begitu ya. Saat ini tercatat sebagai S1 ataupun lulusan S1 perguruan tinggi keagamaan dan juga pernah menjadi bagian dari keluarga besar program beasiswa santri berprestasi Kementerian Agama. Nah, ini yang menjadi status utamanya adalah mereka yang merupakan lulusan PTKIN yang sekarang sedang melanjutkan studi S2-nya. Dan mereka mengisi dan saat ini merupakan kandidat yang memiliki ijazah S1 ataupun D4 yang ini juga mempunyai ketentuan minimal IPK-nya 3,0 dari skala 4 dan juga merupakan kalau mereka merupakan lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan penyetaraan ijazah. Dan informasi penting lainnya adalah mendaftar pada program studi dan perguruan tinggi tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Nah, tadi juga sudah disampaikan beberapa program yang juga difasilitasi, diantaranya adalah untuk program studi ekonomi, ada dakwah, dan juga beberapa informasi nanti bisa teman-teman akses di website yang sudah kita siapkan. Dan ini juga menjadi catatan penting, ini juga menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Yang juga akan kita minta adalah teman-teman diharapkan menandatangani surat pernyataan komitmen dan integritas di atas materai. Formatnya terlampir dan bisa teman-teman download. Nah, ini nanti informasi yang juga harus dijelaskan adalah tidak sedang mendaftar atau menerima beasiswa lain yang berpotensi mendapatkan double funding, dan ini juga menjadi catatan yang juga harus teman-teman catat baik-baik. Tidak boleh dapat 2 funding ya ketika melakukan studi ini. Dan juga teman-teman nantinya juga tidak sedang menempuh jenjang studi master pada perguruan tinggi di dalam negeri maupun
di luar negeri. Nah, ini juga menjadi catatan yang kalau sekiranya kalau misalkan teman-teman sudah hampir selesai nih, udah S2-nya sudah hampir selesai, sudah tinggal sidang tesis, nah itu sudah dipastikan tidak akan bisa mengikuti program ini. Dan teman-teman wajib mengikuti pendidikan secara full time di perguruan tinggi tujuan. Ini juga menjadi penting untuk dipahami semuanya. Dan ya, di antara hal yang juga harus disiapkan adalah teman-teman juga diminta untuk mendapatkan rekomendasi dari satu orang akademisi ataupun pembimbing skripsi, dan satu orang ini atasan teman-teman yang saat ini teman-teman berkegiatan. Nah, misalkan teman-teman berkegiatan menjadi seorang pegawai A atau mungkin beraktivitas sebagai pekerja di tempat A, yaitu bisa mendapatkan izin dari pimpinan, atau teman-teman bekerjanya sebagai guru yang juga menjadi tempat teman-teman bernaung, itu juga bisa dijadikan salah satu acuan untuk permohonan rekomendasi. Dan pastinya harus ada izin dari akademisi ataupun juga pembimbing skripsi yang membimbing teman-teman saat menyelesaikan S1-nya lalu. Ya, pastinya juga ada surat keterangan. Nah, untuk surat keterangan jasmani dan rohani ataupun bebas narkoba ini bisa dilakukan dalam bentuk surat keterangan yang teman-teman tanda tangani dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Jadi kalau teman-teman agak sulit waktu untuk mengurus surat bebas narkoba melalui rumah sakit atau pusat layanan kesehatan, teman-teman bisa mengunggah form pernyataan sehat yang ditandatangani dengan menggunakan materai. Itu juga bisa menjadi alternatif, bisa dilihat dan di-download di website. Dan juga teman-teman akan diminta untuk menulis rencana studi, pastinya juga study plan, yang itu rata-rata akan diminta dalam kisaran kata 1.500 sampai 2.000 kata. Lalu juga menulis personal statement dalam 1.000 sampai 1.500 kata. Dan teman-teman juga yang merupakan pendaftar yang berasal dari katakan daerah tertinggal, orang asli Papua, pekerja migran Indonesia dan lain sebagainya, termasuk juga diantaranya korban konflik dan korban bencana alam, teman-teman juga bisa mendapatkan akses secara khusus untuk pendaftar untuk mengikuti skema pendaftaran program ini. Dan berdasarkan pengalaman ini juga perlu saya sampaikan, ini banyak contoh yang juga akhirnya gagal di seleksi administrasi adalah ini beberapa kali kita meminta teman-teman untuk menggunakan materai yang bisa teman-teman tanda tangani, dan itu sifatnya harus ada materai. Ada beberapa case studi kasus ya dari beberapa pendaftar sebelumnya, mereka mendaftar menggunakan satu materai untuk semua berkas pendaftaran. Itu adalah suatu yang tidak dibenarkan. Jadi teman-teman ketika diminta ada 3 berkas menggunakan materai, pastikan menggunakan 3 materai yang berbeda, tidak boleh sama. Jangan satu materai digunakan untuk 3 berkas yang nanti akan teman-teman tanda tangani, apalagi kalau sampai ketahuan menggunakan materai yang palsu yang didownload dari internet. Wah, ini bisa kelacak. Kalau itu terjadi sudah pasti dan sudah dipastikan itu akan gagal di seleksi administrasi. Dan itu terjadi di seleksi berkas yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu. Nah, selanjutnya, ini persyaratan bahasa. Nah, ini oke, kalau pakai e-materai ya boleh, silakan gunakan e-materai. Nah, beberapa yang bertanya juga, beberapa dari teman-teman ada yang bertanya ini berkaitan dengan persyaratan khusus bahasa. Nah, kita menerima TOEFL ITP. TOEFL ITP di atas 500, TOEFL IBT di atas 64, TOEFL CBT di atas 180, IELTS 5,0, dan Duolingo English Test 115. Silakan teman-teman pilih mau menggunakan sertifikasi kompetensi bahasa Inggris yang mana yang akan teman-teman pilih. Ingat, Malaysia membutuhkan kualifikasi dalam bahasa Inggris. Jadi mereka akan minta sertifikat kompetensi bahasa teman-teman dalam bahasa Inggris. Dan masa berlakunya 2 tahun. Dan mohon dipastikan teman-teman tidak menggunakan TOEFL palsu ataupun TOEFL prediction. Nah, ini bisa kami pastikan kalau teman-teman menggunakan TOEFL prediction, mohon maaf, seperti contohnya teman-teman datang ke Pare, ngambil TOEFL prediction di Pare, itu bisa jadi sesuatu yang akan langsung gagal. Begitu ya. Jadi silakan gunakan TOEFL ITP yang bisa digunakan untuk teman-teman mendaftar program ini. ITP yang nantinya misalkan saya mendaftar ITP dan sertifikat aslinya belum keluar, kan nanti bisa melampirkan unofficial report test-nya. Kan ada setelah kalian tes itu, teman-teman tes biasanya ada unofficial report test sebelum sertifikat aslinya itu keluar. Itu masih bisa dengan catatan unofficial report test-nya itu nanti dilampirkan juga dengan informasi di mana kalian tes. Itu menjadi keterangan yang juga sangat penting untuk teman-teman sampaikan. Sebagai informasi tambahan lainnya juga, kami mendapati dari pendaftar yang beberapa waktu lalu mendaftar program ini, mereka menggunakan TOEFL ITP palsu, diedit melalui Photoshop. Itu juga banyak. Silakan teman-teman boleh coba itu, tapi kita punya aplikasi yang juga akan mengecek semua keperluan database pendaftar beasiswa ini. Jadi bisa dipastikan kalau teman-teman tidak jujur menggunakan TOEFL palsu,
otomatis pasti akan langsung digugurkan. Bahkan tidak akan bisa mendaftar program ini lagi ke depannya. Dan juga pastinya di program-program LPDP lainnya. Jangan malah menghancurkan masa depan teman-teman dan kita semua hanya dengan melalui kepalsuan-kepalsuan yang kita buat untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat. Itu mohon dicatat baik-baik juga teman-teman. Selanjutnya yang juga ingin saya informasikan berkaitan dengan informasi ini adalah setelah TOEFL test yang juga ataupun informasi kompetensi bahasa. Nah, ini teman-teman mohon dicatat baik-baik dan berkas-berkas ini dilengkapi sedetail selengkapnya. Kalau memang di sana ada permintaan tanda tangan dekan atau tanda tangan dari pembimbing, silakan minta tanda tangan mereka. Jangan nanti tidak ada tanda tangan atau hanya dibuat-buat tanda tangan, itu juga akan terdetek. Ya, beberapa informasi juga kita bisa loloskan, tidak bisa kita loloskan kalau mereka menggunakan data-data palsu. Dan ya, ini ada beberapa catatan yang juga nanti teman-teman akan isi, baik itu isinya form ataupun unggahan dokumen, dan ini sudah kita informasikan yang perlu diunggah diantaranya ya sertifikat bahasa ataupun kompetensi bahasa Arab yang akan diminta. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau pakai sertifikat TOEFL ataupun PTKIN bisa nggak? Pada prinsipnya kita tidak menerima TOEFL PTKIN. Kalau teman-teman mau mendaftar program ini dengan menggunakan TOEFL PTKIN, kita masih akan terima. Tapi dengan catatan kita tidak akan memprioritaskan kelulusan teman-teman. Yang kita akan prioritaskan adalah mereka yang menggunakan TOEFL International Test resmi. IELTS yang resmi kah, TOEFL yang resmi kah. Kalau pakai TOEFL PTKIN, ya kalau memang ini sudah dikatakan kalian mendaftar menggunakan TOEFL PTKIN, ya kita tidak akan prioritaskan di awal. Pasti itu kita akan masukkan di lower test priorities yang akan kita cek akhir. Nanti kita akan menjadikan bahan pertimbangan. Kalau memang dirasa ini perlu disesuaikan, ya kita akan cek lagi. Pastinya nanti anak itu akan kita kontak untuk melakukan retake ataupun tes ulang. Teman-teman banyak yang menggunakan tes mendaftar melalui mendaftar program ini menggunakan TOEFL PTKIN, tapi pada akhirnya kita akan minta mereka tes ulang. Dalam artian tes resmi berbasis internasional, tes TOEFL kah, IELTS kah, Duolingo kah, atau yang lainnya. Silakan teman-teman pertimbangkan itu baik-baik. Lebih baik disiapkan semuanya dari awal. Oke, semua informasi pada prinsipnya sudah kami siapkan di website. Nanti teman-teman bisa akses di website yang sudah diinformasikan oleh Kak Fajri dan juga tadi sudah kita informasikan lebih lanjut. Dan ya, harapannya program ini juga menjadi bagian dari akselerasi talenta insan beragam menuju Indonesia Emas 2045. Thank you.